Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa dan dosen pengampu maupun dosen penguji yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan hasil dari proposal penelitian yang telah saya buat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Cikaden Kamtoro, mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 23010250207. Di sini saya memiliki judul meningkatkan literasi digital komunitas lokal melalui sistem buku digital berbasis Captive Portal. Latar belakang masalah yang saya ambil ialah literasi digital menjadi kompetensi yang sangat penting baik untuk masyarakat urban, yakni perkotaan, maupun komunitas lokal seperti di pedesaan. Akses terhadap informasi dan teknologi mempengaruhi kualitas hidup dan pendidikan. Di banyak komunitas lokal masih terdapat kesenjangan dalam akses teknologi dan pemanfaatan sumber daya digital yang berpengaruh terhadap tingkat literasi digital mereka. Dalam menghadapi tantangan ini, sistem buku digital berbasis Captive Portal diusulkan sebagai solusi inovatif karena dapat dibaca melalui berbagai perangkat digital seperti handphone, laptop, komputer, TV digital melalui peramban web yang akan ditampilkan kepada pengguna yang baru terhubung ke jaringan Wi-Fi. Untuk rumusan masalahnya yang pertama, seberapa efektifkah sistem buku digital berbasis Captive Portal dalam meningkatkan tingkat literasi digital anggota komunitas lokal? Yang kedua, bagaimana persepsi dan pengalaman anggota komunitas lokal mengenai kegunaan, aksesibilitas, dan relevansi sistem? Yang ketiga, dimensi spesifik literasi digital mana yang menunjukkan peningkatan paling signifikan? Yang terakhir, apa tantangan utama dan faktor pendorong atau kunci selama implementasi dan operasi berkelanjutan di dalam sistem? Tujuan penelitian yang pertama, menilai dampak sistem buku digital berbasis Captive Portal terhadap tingkat literasi digital keseluruhan. Yang kedua, untuk mengeksplorasi dan mendokumentasikan kegunaan, aksesibilitas, dan relevansi yang dirasakan dari sistem. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menganalisis kompetensi literasi digital spesifik yang menunjukkan peningkatan paling menonjol. Yang keempat, menganalisis secara sistematis tantangan operasional dan faktor keberhasilan kritis selama implementasi. Manfaat penelitian yang dilakukan. Yang pertama, untuk memberikan panduan bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal dalam implementasi sistem, terutama dalam jaringan internet. Yang kedua, meningkatkan motivasi dalam mengakses dan menggunakan teknologi untuk pembelajaran bagi siapapun dalam rentang usia dari 0 tahun sampai seterusnya. Kemudian, menciptakan ekosistem pembelajaran yang inklusif. Kajian teori yang pertama membahas memahami literasi digital. Literasi digital didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, membuat, dan mengkomunikasikan informasi yang membutuhkan keterampilan kognitif dan teknis. Definisi ini diperluas untuk mencakup kesadaran, sikap, dan kemampuan individu untuk menggunakan alat dan fasilitas digital dengan menekankan pemikiran kritis, lalu berdampak dalam sosial dan politik melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang kedua, pembahasan mengenai memahami sistem buku digital. Sistem buku digital atau dikenal dengan e-book adalah publikasi buku yang tersedia dalam bentuk elektronik yang terdiri dari teks, gambar, atau keduanya yang dapat dibaca pada tampilan layar datar komputer maupun perangkat elektronik lainnya. Dalam konteks pendidikan, e-book atau buku digital memiliki peran yang mapan dan terus berkembang. Buku digital dapat memberikan konten pembelajaran offline untuk area tanpa internet dan akses ke e-book, video, dan penilaian di perangkat apapun melalui Captive Portal.
Pembahasan selanjutnya menjelajahi Captive Portal. Captive Portal adalah teknologi jaringan yang berfungsi sebagai gerbang untuk mengontrol akses ke sumber daya jaringan. Ini adalah halaman web yang akan ditampilkan kepada pengguna yang baru terhubung ke Wi-Fi sebelum mereka mendapatkan akses internet secara penuh atau lebih luas ke sumber daya jaringan. Pengguna tidak dapat mengakses internet secara bebas sampai pengguna diberikan akses. Secara umum, Captive Portal banyak digunakan dalam aplikasi komersial. Biasanya digunakan oleh jaringan publik seperti hotel, taman, ruang terbuka lainnya. Mereka biasanya menampilkan survei tamu, integrasi media sosial, promosi acara, ataupun opsi pendaftaran untuk layanan yang mereka tawarkan. Kemudian, prinsip teknis Captive Portal memungkinkan distribusi konten yang terkontrol dan terlokalisasi sehingga administrator dapat mengontrol gateway ke web dan titik akses. Jadi, secara keseluruhan, internet ini diawasi oleh satu administrasi atau lebih dari satu orang administrator yang memiliki kemampuan untuk mengelola jaringan. Karena konten dapat dihosting secara lokal di gateway atau di server web yang menghosting halaman web, Captive Portal dapat berfungsi sebagai perpustakaan digital lokal ataupun internet makro. Ini berarti bahwa konten itu sendiri tidak memerlukan koneksi internet eksternal untuk diakses oleh pengguna yang terhubung. Dalam artian lain, jika diilustrasikan, jika ada orang yang datang lalu dia ingin masuk ke komplek elit, maka tidak bisa, karena sebelum dia mencapai komplek elit tersebut, dia akan bertemu dengan satpam. Satpam ini kita namai dengan Captive Portal. Jadi itu adalah gerbang untuk memasuki kawasan elit tersebut. Nah, bagaimana caranya untuk masuk ke kawasan elit tersebut? Itu kan tidak bisa. Tapi walaupun tidak bisa, mereka bisa melihat gambaran secara sekilas seperti bagaimana isi dalam dari komplek elit tersebut. Nah, itu tuh dapat dilihat melalui Captive Portal. Jadi, Captive Portal ini juga berfungsi sebagai panduan web yang akan kita tuju. Jadi, jika kita ingin mengakses online, itu tidak bisa, namun bisa kita akalin melalui menghosting secara lokal di gateway yang kita punya. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai sinergi buku digital dan Captive Portal untuk peningkatan literasi digital. Kombinasi strategis antara sistem buku digital dan teknologi Captive Portal menciptakan infrastruktur yang kuat, mandiri, dan tangguh untuk pengembangan literasi digital. Model integrasi ini mengatasi tantangan spesifik mengenai akses dan distribusi konten di komunitas yang kurang terlayani. Keberhasilan inisiatif Wi-Fi melalui komunitas lokal memberikan peluang nyata dalam penyebaran jaringan lokal secara meluas dan gratis, tanpa harus terhubung dengan online, serta biaya yang lumayan tinggi. Sistem ini menawarkan solusi praktis dan terlokalisasi sehingga Captive Portal menawarkan akses terkontrol dan juga akuntabilitas pengguna, meningkatkan efisiensi, dan untuk menjangkau program literasi digital. Pembahasan selanjutnya mengenai tantangan dan solusi inklusi digital di komunitas lokal. Meskipun cakupan 4G LTE sudah luas di Indonesia, bahkan sudah ada 5G, akses internet yang terjangkau dan andal masih menjadi masalah, terutama di daerah yang lebih terpencil atau di kantong komunitas berpenghasilan rendah di perkotaan, bahkan di pedesaan. Biaya langganan internet bulanan dan harga perangkat digital seringkali menjadi beban finansial. Inklusi digital adalah upaya untuk memastikan bahwa semua individu dan komunitas memiliki akses yang setara terhadap teknologi digital dan kemampuan untuk menggunakannya secara efektif tanpa memandang latar belakang tiap individu.
Kemudian kita masuk ke metode penelitian. Yang pertama, alur penelitian. Penelitian ini mengikuti alur sistematis untuk memastikan pengumpulan dan analisis data yang komprehensif. Alur penelitian dimulai dari identifikasi masalah literasi digital dan akses internet yang terbatas di komunitas lokal. Kemudian dilakukan pengembangan sistem buku digital berbasis Captive Portal yang disesuaikan dengan kebutuhan komunitas. Setelah sistem siap, implementasi akan dilakukan di lokasi penelitian. Diikuti dengan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif secara berkala melalui pretest dan posttest. Tahap terakhir adalah analisis data untuk merumuskan temuan dan kesimpulan penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di sebuah komunitas lokal yang berada di Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara dan berlangsung selama 3 bulan dimulai dari Februari hingga Juni 2025 dengan tujuan untuk memperoleh data yang memadai melalui implementasi dan pengumpulan data. Kemudian, latar penelitian. Saya mengambil komunitas lokal di Sunter Agung, Jakarta Utara dengan rincian sebagai berikut. Tantangan dalam literasi digital dan akses terhadap sumber daya digital yang terjangkau. Meskipun berada di wilayah perkotaan, akses internet yang memadai dan terjangkau ini masih menjadi hambatan yang signifikan bagi sebagian penduduk, karena biaya yang diperlukan untuk mengakses internet seringkali memberatkan. Dan ini akan berpengaruh terhadap literasi di komunitas lokal tersebut. Kemudian ada metode dan prosedur penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran, yakni kuantitatif dan kualitatif, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang dampak sistem buku digital berbasis Captive Portal. Dengan prosedur penelitiannya antara lain yang pertama melakukan pretest untuk mengukur tingkat literasi digital anggota komunitas menggunakan kuesioner yang terukur serta terstruktur. Kemudian yang kedua, menyesuaikan konten buku digital yang relevan secara lokal. Di sini saya mengambil konten buku digital melalui hosting website letsreadasia.org. Kemudian langkah yang ketiga, mengimplementasikan sistem Captive Portal dan mengunggah buku digital ke server lokal di lokasi penelitian melalui Mikrotik. Kemudian yang keempat, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada anggota komunitas tentang cara mengakses dan menggunakan sistem buku digital. Kemudian yang kelima, menjalankan operasi selama periode tertentu atau membiarkan sistemnya selama beberapa waktu. Kemudian yang keenam, melakukan post-test. Setelah periode tertentu, kita mengadakan tes kembali untuk mengukur kembali tingkat literasi digital setelah periode intervensi. Kemudian yang ketujuh, melakukan wawancara mendalam dengan sampel partisipan terpilih dan melalui focus group discussion. Kemudian yang terakhir, melakukan observasi terhadap interaksi anggota komunitas terhadap sistem. Kemudian, masuk ke peran peneliti. Pada penelitian kali ini, peneliti berperan sebagai fasilitator dan pengembang sistem, pengumpul data, analisis data, penyusun laporan, dan penjamin etika. Kemudian kita masuk ke data dan sumber data. Kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada data kuantitatif melalui skor literasi digital dari hasil pretest dan posttest. Kemudian ada statistik penggunaan sistem, yang mana data ini saya ambil dari log otomatis dari Captive Portal, yakni melalui Mikrotik yang mencakup dari frekuensi login, jumlah akses buku, durasi sesi membaca, dan modul yang diakses. Kemudian ada data kualitatif. Yang pertama ada transkrip wawancara melalui catatan verbal dari hasil wawancara. Kemudian yang kedua catatan focus group discussion berupa ringkasan diskusi dari sesi focus group discussion. Yang ketiga, catatan observasi meliputi deskripsi, perilaku, dan interaksi pengguna. Kemudian yang terakhir, sumber datanya. Sumber data yang pertama saya mengambil secara
subjektif melalui anggota komunitas lokal, yakni partisipan penelitian yang akan mengisi survei dan terlibat dalam wawancara. Di sini yakni komunitas lokal yang ada di Sunter Agung, Jakarta Utara. Kemudian secara objektif berupa sistem buku digital berbasis Captive Portal, yakni sumber data log otomatis mengenai penggunaan sistem, yang mana saya ambil dari Mikrotik. Metode penelitian, teknik dan prosedur pengumpulan data. Yang pertama dapat berupa survei atau tes. Yang pertama, instrumen berisikan kuesioner literasi digital yang dikembangkan berdasarkan kerangka literasi digital yang relevan. Kemudian untuk prosedurnya tersendiri diberikan dalam format cetak atau digital, baik sebelum dan sesudah periode intervensi. Kemudian yang kedua ada melalui wawancara mendalam. Instrumennya berupa pedoman wawancara semi terstruktur yang mencakup pertanyaan terbuka mengenai literasi digital dan sistem Captive Portal. Kemudian prosedurnya tersendiri dilakukan secara individu dengan sampel partisipan terpilih, lalu meminta izin kepada partisipan untuk merekam wawancara tersebut sebagai hasil dari analisis data selanjutnya. Kemudian ada focus group discussion. Yang pertama, instrumennya berupa pedoman diskusi kelompok yang dirancang untuk memfasilitasi diskusi interaktif. Kemudian untuk prosedurnya tersendiri dibagi menjadi beberapa sesi yang diadakan dengan kelompok partisipan yang berbeda untuk mendapatkan beragam perspektif. Diskusi ini akan direkam dengan izin dari partisipan, lalu hasilnya akan digunakan untuk menganalisis data selanjutnya. Kemudian ada log system Captive Portal. Instrumennya berupa fitur pelaporan bawaan dari Mikrotik yang akan dikonfigurasi dan dicatat aktivitas penggunanya secara anonim tanpa ada nama dan tanpa ada identitas dari penggunanya tersendiri. Dan hanya berupa waktu login, durasi sesi login, buku yang diakses, yakni website yang saya hosting, dan frekuensi interaksi dengan fitur-fitur tertentu. Untuk prosedurnya tersendiri, saya akan mengekspor secara berkala dari Mikrotik. Kemudian ada observasi. Untuk instrumennya tersendiri ini, saya akan membagikan lembar observasi terstruktur untuk merekam interaksi nonverbal, dinamika kelompok, dan penggunaan sistem. Kemudian untuk prosedurnya tersendiri, saya akan melakukan observasi partisipatif selama periode intervensi, mencatat perilaku dan interaksi yang relevan. Kemudian masuk ke teknik analisis data. Yang pertama berupa analisis data kuantitatif berupa statistik deskriptif dengan menggunakan rata-rata, standar deviasi, frekuensi, dan persentase untuk menggambarkan karakteristik demografi partisipan dan skor literasi digital pada pretest dan posttest. Kemudian ada statistik inferensial dengan menggunakan uji T berpasangan untuk membandingkan skor literasi digital sebelum periode intervensi dan sesudah periode intervensi, guna menilai efektivitas dari sistem buku digital berbasis Captive Portal. Analisis korelansi digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antar tingkat penggunaan sistem dengan peningkatan literasi digital. Setelah analisis data kuantitatif, saya akan membahas juga mengenai analisis data secara kualitatif. Yang pertama, melalui analisis tematik berupa data dari wawancara mendalam, melalui kelompok fokus ataupun individu, serta hasil observasi akan dianalisis menggunakan pendekatan tematik dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, membaca transkrip dan catatan berulang kali, kemudian mengidentifikasi ide atau konsep penting, kemudian mengelompokkan kode atau hasil ide yang serupa menjadi tema yang lebih luas,
Kemudian memastikan tema yang relevan dengan data dan pertanyaan penelitian. Kemudian memberikan nama yang jelas dari deskripsi untuk setiap tema. Kemudian mengintegrasikan temuan kualitatif dengan narasi yang koheren. Kemudian masuk ke pemeriksaan kapsahan data. Yang pertama saya akan melakukan triangulasi data menggunakan berbagai sumber data berupa survei, wawancara, log system, observasi untuk memvalidasi temuan. Konsistensi temuan di antara berbagai sumber akan meningkatkan hasil validasi. Kemudian ada triangulasi metode dengan cara menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan perspektif yang lebih holistik dan saling melengkapi terhadap fenomena yang diteliti. Kemudian yang ketiga, saya akan melakukan member checking. Setelah dianalisis awal data kualitatif, temuan dan interpretasi akan dikembalikan kepada partisipan terpilih untuk memverifikasi akuransi dan relevansinya dari sudut pandang mereka atau partisipan. Kemudian yang terakhir ada expert review, yakni melibatkan ahli di bidang literasi digital, teknologi pendidikan, atau studi komunitas untuk meninjau metodologi, analisis, dan temuan penelitian guna memastikan validitas dan objektivitas. Kemudian masuk ke hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada deskripsi wilayah penelitian. Bagian ini akan menyajikan gambaran rinci tentang komunitas lokal yang menjadi lokasi penelitian. Deskripsi akan mencakup aspek demografi seperti jumlah penduduk, kelompok usia, tingkat pendidikan, kemudian kondisi geografis dan infrastruktur yang ada, khususnya terkait dengan akses internet dan listrik. Kemudian akan dijelaskan juga mengenai tingkat literasi digital awal komunitas sebelum periode intervensi, kemudian tantangan spesifik yang partisipan hadapi dalam mengakses informasi dan layanan digital, serta potensi dan kebutuhan lokal yang dapat didukung oleh peningkatan literasi digital, serta hasil sesudah periode intervensi. Kemudian yang kedua ada temuan penelitian. Yang pertama ada data kuantitatif akan menunjukkan peningkatan signifikan dalam skor literasi digital keseluruhan partisipan dari pretest ke posttest. Temuan akan mengidentifikasi dimensi spesifik literasi digital yang menunjukkan peningkatan paling menonjol setelah intervensi. Kemudian yang kedua, data kualitatif akan mengungkapkan persepsi positif anggota komunitas terhadap sistem buku digital berbasis Captive Portal. Ini akan mencakup kemudahan penggunaan, aksesibilitas konten tanpa ketergantungan internet eksternal, dan relevansi materi pembelajaran dengan kebutuhan sehari-hari mereka. Kemudian yang ketiga, temuan akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi selama implementasi, seperti resistensi awal terhadap teknologi baru, kebutuhan pelatihan berkelanjutan, atau masalah teknis kecil. Di sisi lain, faktor pendorong kunci akan disorot, seperti dukungan aktif dari pemimpin komunitas, ketersediaan konten lokal yang relevan, dan manfaat langsung yang dirasakan oleh pengguna. Kemudian kita akan memasuki pembahasannya. Pembahasan akan menginterpretasikan temuan penelitian dalam konteks pertanyaan penelitian dan tinjauan pustaka. Lalu akan dijelaskan pula bagaimana sistem buku digital berbasis Captive Portal secara efektif berkontribusi pada peningkatan literasi digital di komunitas lokal. Kemudian mengatasi hambatan akses internet dan kelangkaan konten. Pembahasan juga akan menganalisis mengapa dimensi literasi digital tertentu akan menunjukkan peningkatan yang lebih besar dan bagaimana perspektif pengguna mempengaruhi adopsi dan keberlanjutan dari sistem ini. Kemudian yang terakhir ada simpulan dan saran. Yang pertama, simpulannya, dengan memanfaatkan sinergi antara sistem buku digital dan teknologi Captive Portal, penelitian ini mengusulkan solusi yang relevan secara langsung menanggapi tantangan konektivitas internet yang tidak memadai dan kelangkaan konten pendidikan yang relevan. Analisis menunjukkan bahwa literasi digital adalah kompetensi multidimensi yang vital melalui keterampilan teknis dasar untuk mencakup pemikiran kritis, evaluasi informasi dan kewarganegaraan digital yang bertanggung jawab.
Model terintegrasi ini diusulkan dalam penelitian dengan menjanjikan penciptaan ekosistem melalui pembelajaran digital yang mandiri dan tangguh di dalam komunitas, terutama komunitas lokal. Ini mengurangi ketergantungan pada infrastruktur internet eksternal yang seringkali tidak stabil dan memberikan cetak biru untuk solusi inklusi digital yang berkelanjutan. Dalam arti lain, internet eksternal ini jika kita mengakses suatu web tertentu itu lambat. Nah, ini tuh bisa diakalin dengan cara bypass tadi melalui captive portal. Jadi tanpa kita online, diakses secara offline itu bisa. Kemudian ada saran. Saran yang pertama untuk pemangku kebijakan, yakni pemerintah daerah dan pusat disarankan untuk mempertimbangkan integrasi model sistem buku digital berbasis captive portal ke dalam program digitalisasi desa nasional maupun untuk sekolah juga bisa. Karena literasi digital ini penting untuk seluruh kalangan. Kemudian untuk pengembang teknologi pendidikan disarankan untuk terus berinovasi dalam fitur interaktif buku digital. Karena di website yang saya hosting ini belum ada interaktifnya seperti kuis dan semacamnya. Itu belum ada. Kemudian untuk peneliti yang akan datang, peneliti yang di masa depan dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang dari sistem ini terhadap kesejahteraan sosial ekonomi komunitas. Kemudian melakukan studi perbandingan antar komunitas dengan karakteristik yang berbeda, atau menganalisis efektivitas berbagai jenis konten digital yang disampaikan melalui captive portal. Berikut gambar dari sistem captive portal yang telah diadaptasi dengan atau yang telah disinergikan dengan buku digital. Terima kasih, sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.